Teman-teman, terima kasih udah bergabung di IG Live bersama dengan saya. Hari ini spesial banget karena saya mengundang tamu saya yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Cassandra Farel. Saya panggil Cici beliau. Langsung aja ya kita invite Cici aja ya. Oke, sudah connected. Halo Ci. Halo. Selamat pagi. Sudah makan malam belum? Oh, udah Ci. Harusnya saya yang tanya Cici dulu nih, malah Cici yang tanya saya. Cici udah makan? Udah dong, kan udah siap Udah, harus ya? live nih sama Gencar nih. Oh, ini Cici ke salon dulu nih kayaknya ya? Udah 3 bulan di rumah, hampir 3 bulan ya? Gencar di rumah. Nggak berani keluar. Oke. Ci, saya Gimana nih thank you dulu teman-teman? nih. Saya thank you Ya, dulu nih Ci ya, sama-sama. Cici bersedia hadir dan momentumnya pas banget menurut saya untuk IG Live malam hari ini. Nah, ini sudah banyak yang udah menantikan nih sharing malam hari ini dari Cici. Ya, saya thank you Ci ya, Ya. mewakili teman-teman. Teman-teman, ini dia yang saya Sama-sama kita belajar maksudkan. sama-sama lah ya. Kita ngobrol santai aja. Ya, Kita ini yang sama-sama saya belajar. Jadi brainstorming juga buat saya sih. Ya, nah teman-teman kemarin kan saya sempat taruh di IG Story, saya bilang saya mau kolaborasi dengan wanita hebat Prudential. Nah ini dia ya, saya salut sama Cici aja nih, every year loh ya, itu PC nggak pernah lepas loh. Nah Ci, Waduh, mudah-mudahan. sebelum kita masuk ke yang serius-serius dulu nih, saya mau tanya Ci, Iya. new normal ini gimana nih new normal nih? Apa yang terjadi, apa yang Cici lakukan sama FP1? Apakah sudah beraktivitas di kantor atau seperti apa? Masih seperti kalian lah, masih di rumah lah, masih bela Zoom. Belum ada rencana sih. Kalian gimana? Kalian bulan depan gimana? Udah mau mulai ke kantor belum? Nah itu dia, kita ngeri-ngeri sedap ya Ci ya. Kalau ngelihat 3 hari terakhir ini kan kayaknya jumlahnya malah makin naik nih ya. Yang iya, sehari bisa 1.000 loh. Tanggal 9 Juni kemarin 1.000 loh. Nah itu kita takut banget itu. Kita sih kalau khawatir kita buka aja. Kita buka juga belum tentu ada yang mau datang ya. Ya, terus kita masih pakai masker lagi Ci. Ya kan? Iya. Dan sekarang ada alat baru loh, katanya bukan masker. Apa tuh yang pelindung muka itu loh. Iya, itu lagi happening juga tuh. Iya, ya, face itu face shield betul. Iya. Itu juga mesti kita siap-siap beli itu. Sebenarnya apa kita bikin pooling aja kali ya Gencar ya ke tim kita ya. Jadi kita pool dulu. Jadi kira-kira misalnya mereka kalau kita buka mereka mau hadir nggak gitu loh. Ya kan, daripada kita udah buka terus nggak ada yang hadir lagi jajan. Iya benar. Ya kan? Benar. Saya pikir mesti pool untuk siapa yang pemberani ya. Karena kan kita butuh jiwa yang pemberani juga tuh datang training gitu ya. Iya. Terus betul. masalahnya kita juga takut juga loh Ci mengundang pembicara datang. Kita nggak enak juga dong sama dia. Ya kan harap-harap cemas juga itu. Ya. Iya betul. Tapi sebenarnya ya kita udah mulai enjoy kan dengan Zoom gitu ya. Malah bisa menjangkau teman-teman kita di luar kota, ya kan? Betul. Secara nasional malah. Betul. Makanya kan Cici juga malam ini kan sempat kita TikTok, Cici bilang jam 8 bagaimana cara karena supaya teman-teman yang di daerah timur kan mereka lebih malam ya. Ya saya pikir benar juga gitu. Ya. Ci, ngomong-ngomong Cici itu udah berapa tahun di Prudential? Udah 19 tahun Gencar, udah karatan. Gila, 19 tahun. Kalau Gencar berapa tahun? Saya 15, isi 4 tahun Ci. Masih jauh tuh 4 tahun. Waduh, gila, teman-teman ini yang lebih muda tapi lebih hebat ya. Enggak dong, Cici tetap lebih hebat. Teman-teman ini bayangkan loh, 19 tahun ya. Jadi para penonton live hari ini itu masih berkaca kepada Cici loh. Kenapa? Karena maksud saya nggak mudah seseorang untuk berada di satu industri, satu perusahaan 19 tahun. Itu dibutuhkan satu komitmen, kesetiaan, ya, dan bagaimana improve terus setiap tahun. Dan masalahnya 19 tahunnya Cici itu bukan tanpa prestasi. Selalu mengukir prestasi, itu yang amazing buat kita semua gitu, Ci. Nah, Ci, ini saya mau mengangkat satu pembahasan di awal. Menurut Cici Cici kan 19 tahun. Itu kalau kita bicara generasi, Ci, generasi dari kalau kita bicara dari presidir aja, Cici itu udah berapa kali presidir tuh? Ya kan? Udah apa? 6-7 kali ya. Kalau presiden kita kan 5 tahun sekali. Betul nggak?
Ya Cici dari Presiden RI aja Cici udah berapa kali tuh berarti? 4 kali loh. 4 kali presiden Cici, masih di Prudential juga. Ya kan? Katanya kan CEO-nya Pru boleh ganti-ganti, tapi kitanya nggak boleh ganti. Kita pemainnya tetap itu aja. Iya. Betul. Nah, itu tapi dari banyak yang lebih senior daripada kita kok. Gencar masih banyak yang lebih senior daripada saya. Ada lagi ya. Ada. Cuma yang tersorot itu Cici aja loh. Saya bilang ke tim saya ya. Saya bilang ke tim saya nih, saya mau collab sama siapa ya? Kan Cici pernah saya undang sekali waktu itu di ODS ya kan, itu ramai sekali. Mereka boleh dibilang puas sekali lah dapat sharing dari Cici. Lalu mereka langsung ngomong, kenapa nggak lu undang Cici? Saya bilang, bukan apa, saya terus terang rada-rada takut undang Cici itu. Saya bilang, kenapa? Udah senior, saya bilang. Terus kedua juga ini wanita hebat, nggak? Pasti semua orang juga sudah ngundang gitu loh. Waktunya itu saya juga ngebayangin kayaknya padat banget kalau diundang saya lagi gitu. Kan kita seneng juga diundang collab sama orang beken kayak Gencar. Kan, yang lagi rame di sosmed. Iya. Ya ini lagi belajar sih makanya. Jadi YouTuber ya. Ya lagi kemarin itu dari tahun lalu coba rintis ya begitulah berusaha ngikutin zaman gitu Ci. Ci oke, lanjut tadi ya pembahasannya. Ya tadi kan kita bicara company, bicara presidir gitu. Saya mau menyoroti satu. Bicara soal produk, itu Cici pasti juga sudah mengalami perubahan produk berkali-kali, ya kan? Boleh dibilang gini, saya ingat banget ya Ci, waktu tahun 2005 saya jadi agent, saya dapat satu produk polis Pru warnanya putih, ada tinta-tinta emasnya itu. Pru apa namanya saya lupa ya. Saya bilang ini produk apa sebelum PAA. Nah, terus launching, terus saya jualan. Ada tinta emas. Iya, warnanya putih sampulnya. Ada Lady Prudenya di depan. Nah, saya bilang itu produk pasti yang pertama kali mungkin yang launching. Lalu di zaman saya PAA, lalu kan ada PGB. Nah, belum riders yang berkembang. Nah, saya mau tanya sama Cici nih, kira-kira ya selama 19 tahun, bagaimana Cici melihat sebuah perusahaan Prudential dalam mendevelop produknya? Apa yang Cici lihat? Kalau dulu ya kita tuh hampir nggak pernah ganti produk sih. Jadi saya join juga udah produk PAA. Jadi saya join itu sudah produk PAA. Jadi kayaknya beberapa tahun terakhir aja sih kita ada launching yang tradisional ya. Jadi tapi sebelumnya itu kita selalu PAA. Jadi produk andalan itu aja, cuman paling ridernya aja yang ditambah, dikurangin kayak gitu aja kan. Nah tapi kalau dulu memang zamannya unit link lagi bagus gitu. Nah tapi terakhir 5 tahun terakhir kan hasil investasi kan nggak terlalu bagus ya. Jadi kebanyakan orang klien jadi banyak yang komplain kan. Oh kok hasilnya nggak sesuai gitu ya kan. Nilai tunai yang dijanjikan kok jauh banget dari yang di tabel ilustrasi gitu. Nah tapi itu nggak bisa disalahkan juga. Memang hasil investasi itu kan di luar kontrolnya Prudential. Itu kan market. Ya kan? Market, betul. Gencar tahu nggak IHSG kita 5 tahun terakhir ini sebelum COVID ya, sampai dengan akhir tahun 2019. Jadi 2014 sampai 2019, 5 tahun terakhir, itu kalau di rata-rata cuma sekitar 3,5% loh. Cuma 3,5% ya? Jadi makanya investasi memang lagi nggak bagus. Jadi makanya berarti itu kita di bawah rendah loh, Ci? Di bawah rendah, iya, di bawah rendah. Iya. Makanya kalau kita lagi ngejelasin klien ya, kita bilang gini loh, yang namanya investasi kan nggak something yang kita nggak bisa pegang gitu. Nah kalau misalnya IHSG-nya rendah, Prudential tinggi sendiri, malah kita curiga bener nggak dia invest di mana, ya kan? Jadi sebenarnya kalau investasi lagi IHSG lagi jeblok ya, otomatis unit link juga pasti akan jeblok gitu loh. Nah mungkin karena itu juga sih Gencar, mungkin terakhir investasi kan kurang bagus, jadi orang udah mulai agak takut dengan investasi yang bersifat ada investasinya. Jadi Prudential, tapi untungnya Prudential itu cepet sih. Prudential itu cepet mencermati situasi, jadi dia launching PCB 88 tahun lalu. Terus berarti sakit kritis kita udah punya. Terus itu benar tradisional ya Ci ya? PCB itu tradisional ya? Iya. Kebanyakan kan orang udah trauma sama investasi, akhirnya banyak yang nyari kan. Aduh, udah deh, namanya asuransi, lu jangan tawarin gue yang investasi lah, nanti kayak yang ini lagi gitu kan. Nah, jadi akhirnya Prudential cepet kan. Kita launching PCB 88 untuk sakit kritis, life untuk Prucinta untuk life, Prucinta, ya kan?
Ya. Nah, terus kan kurang satu tuh. Nah, sekarang kan udah lagi launching Yang tuh, baru ya. solusi sehat. Iya, jadi kita udah komplit Gencar. Iya, iya, iya. Nah, Jadi tradisional kita kalau udah kita ada lihat sisi, udah ada UP, lengkap, sisi sekarang ada live, rawat inap. Oke. gitu. Kalau Kenapa sih tadi saya nggak sisi? tahu kalau kompetitor udah punya belum ya? Saya sih nggak dengar sih mereka udah launching tradisional belum. Rasa-rasanya Oke. sih belum terlalu, mereka masih kebanyakan masih bermain di unit link mungkin. Ya, Tapi ya, ada ya, lah ya. satu dua adalah perusahaan yang launching ada. Ya, ya. Jadi menurut Cici dasarnya launching tradisional itu melihat kondisi terkini ya. Iya, salah satu ada kebutuhan seperti itu gitu. Terus kan enak juga kan Oh. Gencar kalau misalnya kita ada banyak pilihan produk, betul nggak? Ya, ya, Ya kan? ya, Kalau kita ya, banyak ya, pilihan betul. produk kan tinggal kita agent itu harus bisa memahami, kita harus bisa memakai aja produk apa yang kita tawarkan sesuai kebutuhan klien. Yang nggak suka unit Betul. link ya udah kita tawarin tradisional gitu. Ya, 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 Ya ya. memang Nah, jadinya agent harus lebih banyak belajar aja ya, lebih banyak belajar ya, ya. produk gitu. Tapi tradisional itu kan mudah sekali sih ya untuk dipelajari kan dalam hitungan boleh dibilang jam aja kita udah ngerti gitu kan. Kalau Nah, unit link itu juga kan kayaknya kan banyak lama, banget ya kan? komponennya. Nah, itu juga salah satu alasan. Jadi selain variasi produk ya, Prudential launching produk PCB 88 dan Prucinta itu adalah mensupport agent baru yang datang ya buta sama sekali asuransi gitu. Harus belajar unit link itu nggak gampang. Dia kan mesti belajar tentang ada premi proteksi, premi tabungan, saver, segala macam, hasil investasi, segala macam kan. Nah, itu agak ribet gitu loh. Jadi kalau agent baru, kita punya produk yang cocok banget untuk mereka belajar, yaitu Prucinta, PCB 88, apalagi sekarang bentar lagi ada Solusi Sehat kan. Jadi ngajarin agent juga lebih gampang. Jadi rekrutmen kita juga akan lebih bagus gitu. Iya, iya, iya. Ini bagus lah momentumnya, Ci ya. Nah, saya tuh melihat ya, Ci ya. Ini nggak tahu benar atau salah, tapi menurut saya benar sih ya. Pasti Pro dalam meluncing sesuatu, pasti dia butuh thinker dari agensi. Nah, setahu saya pastinya Cici Aca ini adalah thinker dari setiap produk yang launching. Jadi teman-teman hari ini, ya ini sebenarnya momentumnya pas banget gitu. Saya ngundang Cici sebelum saya tahu Pro Solusi Sehat gitu ya. Nah, Ci boleh nggak kasih insight gitu ya? Menurut Cici ini Pro Solusi Sehat itu apa yang tepat gitu Ci buat kita sebagai orang di agensi untuk cerita ke nasabah tentang solusi sehat. Nah, jadi sebenarnya awalnya tuh Pro Solusi Sehat itu tidak ada dalam agenda tim produk tahun ini sebenarnya. Ya, oh, sebenarnya nggak ada ya? Sebenarnya nggak ada. Itu benar-benar diadakan itu untuk mendukung ini sih, mendukung kondisi pandemik ini. Jadi kita tuh harus berbangga banget ya sama Prudential ya. Jadi kalau Gencar sempat cermati ya, kita itu ya, kita kan mulai lockdown itu kan tanggal 15 Maret kan. Ya, betul. Iya kan? Tanggal 1 April aja kita udah bisa closing tanpa tatap muka loh. Jadi dalam 15 hari gerak cepat banget Prudential itu kalau izin ke OJK segala macam itu tuh mereka cepet banget gitu. Terus timnya juga langsung desain produk yang ini kan. Kita kan banyak ngeluh ya, teman-teman kan banyak ngeluh. Aduh, orang sih sadar asuransi, tapi masalahnya kan keadaan keuangan ekonomi lagi turun, ya kan. Jadi market kemampuannya lagi turun gitu. Nah, betul. Menurut saya Pro Solusi Sehat itu menjawab kebutuhan teman-teman yang dimana orang ngeluh nggak bisa bayar premi lebih mahal, ya udah kita sementara beli aja dulu yang hangus gitu. Pro Solusi Sehat itu kan produk PPH persis banget, cuman dia dalam bentuk yang hangus gitu. Oke, jadi premi sebenarnya hangus, jadi nggak ada investasinya. Jadi tahun ini tidak ada agenda produk itu sebenarnya Ci ya, karena awalnya memang ada. Perusahaan kita melihat ya cepat ya listening, understanding dan dia delivering ya. Jadi muncullah produk ini. Oke. Dan memang secara karakteristik sama persis dengan PPH Plus. Sama persis gitu, ya? Dengan PPH. Tapi harganya jauh lebih murah. Jauh lebih murah ya. Wah, ini menarik nih teman-teman. Nah, teman-teman sebelum saya lanjutin, kalau ada yang mau tanya, silakan tanya aja tulis di komen. Nanti saya Mbak Cici aja akan baca. Kalau memang itu pertanyaan sangat bagus, kita pasti angkat untuk ditampilkan gitu ya. Oke. Nah, tapi teman-teman harus pahamin gini ya teman-teman. Jadi bukan berarti lebih murah terus kita pasti jualan. Kita semua ke
Prusolusi sehat ya, nggak begitu. Jadi sebenarnya kita harus lihat kondisinya, yang mana yang butuh PPh, yang mana yang butuh prusolusi sehat. Nah, jadi kita harus pahamin dulu yang prusolusi sehat itu memang sekarang murah, tapi dia itu akan naik sesuai usia. Jadi makin tua akan makin mahal, ya kan? Kalau asuransi hangus itu kan memang tradisional gitu ya, Ci ya, memang begitu kan? Iya, kalau memang begitu. Jadi kalau kita lihat ya di kompetitor kan dari dulu yang suka ada itu AXA, Manulife, mereka ada kan. Jadi mereka ada produk asuransi kesehatan yang hangus. Nah, tapi resiko dari asuransi hangus itu adalah nanti makin tua kita bayarnya makin mahal. Gitu. Dia naik sesuai usia. Jadi sekarang murah, nantinya mahal gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau orang banyak klaim bagaimana, Ci? Apakah ada ketentuan tidak diperpanjang nggak tuh? Enggak. Kalau yang kita di solusi saya ini kan automatic renewal. Jadi yearly renewable term gitu. Jadi bisa diperpanjang. Jadi nggak akan terefek dengan itu kondisi kesehatan. Gitu. Cuman ya preminya naik gitu, preminya naik. Nah, kalau kita tuh ya tentunya kalau yang kan kita juga sering di lapangan ya, kalau misalnya orang beli yang asuransi hangus, itu resikonya itu dia nggak bakal perpanjang sampai dia tua sekali. Karena kan waktu tua preminya udah mahal, ya kan? Kalau preminya waktu tua udah mahal, di mana kemampuan keuangannya udah menurun, sementara premi mahal itu biasanya ujung-ujungnya berakhir dia akhirnya tidak lanjutin. Ya, benar. Padahal di usia tua itu warisan pada keluar Justru kan sebenarnya dia butuh kan. Nah, tapi saya sering banget di lapangan ketemu orang yang udah usia 60-an, 70-an di mana premi asuransi hangusnya itu sudah mahal sekali. Mereka bilang gini, saya tuh dilema banget. Dia bilang, kalau saya perpanjang preminya mahalnya selangit. Saya nggak mampu, dia bilang. Tapi kalau misalnya saya nggak perpanjang, saya juga merasa rugi ya. Saya dari muda udah bayar, terus giliran saya udah pas lagi butuh-butuhnya, malah saya nggak perpanjang gitu. Tapi memang, tapi kalau disuruh perpanjang nggak punya duit karena mahal banget gitu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman harus pinter-pinter. Kalau bisa nawarin klien, tetap kita mulai dengan nawarin PPh, yang dimana preminya flat, ya kan? Jadi sebenarnya sih tidak ada yang lebih mahal. Nggak ada yang tidak lebih mahal, tidak lebih murah gitu. Jadi cuma masalah pricing aja. Yang satu grafiknya begini, yang satu diseimbangkan di rata-rata. Jadi kalau bisa kita minta orang bayar yang rata-rata. Nah, tapi kalau memang sekarang lagi nggak ada kemampuan, misalnya dia bilang ya udahlah sementara yang penting ada dulu proteksi, ya udah. Mungkin beli solusi sehat. Mungkin kalau sekarang ini, mungkin kalau orang jual PPh Plus susahnya tidak bisa dilakukan virtual ya, Ci ya. Dengan solusi sehat ini dengar-dengar kan bisa dengan virtual ya? Dengan cekatan ya? Iya, betul. Iya, betul, pasti. Tapi yang kalau cuma masalah virtual sih nggak jadi masalah lah ya. Itu sih bentar lagi kita juga unit link akan bisa virtual sih. Bentar lagi kan OJK udah kasih izin. OJK udah kasih izin untuk unit link boleh dijual secara virtual tanpa tatap muka. Tapi ya Prudential ya mungkin lagi siapin aja, bentar lagi sih. Bentar lagi. Jadi saya rangkum nih teman-teman ya. Jadi Cici Asia ini menyampaikan poin yang sangat bagus menurut saya adalah perusahaan kita cepat tanggap dan sekarang ini komplit sudah gitu ya. Mau apapun ada nih. UP dari sisi tradisional ada dengan Prucinta, krisis cover juga hadir dengan PCB 88. Sekarang rawat inap dengan tradisional, komplit dah, semua ada. Ya tinggal ibaratnya kita itu tinggal ibaratnya tuh kayak kita ini ya, orang butuh apa, oh gua ada. Lu butuh apa, gua ada gitu loh. Kalau di sekarang di Prudential. Jadi segmen market dari yang mungkin secara finansial tidak kuat pun juga cocok gitu ya, kita tawarkan masuk solusi sehat gitu ya. Itu murah sekali ya, Ci ya. Cici udah coba-coba itu, Ci. Ya ada sedikit gambaran lah, murah sih. Lebih selisih murah. berapa persen kira-kira kalau menurut Cici di gambaran Cici? Kalau misalnya kan kalau misalnya unit link itu kan kita flat, dari grafik yang gini kan? dibikin flat kan. Nah, betul. tergantung kita mau pertanggungannya sampai berapa panjang. Kalau kita pertanggungannya sampai 85 dibikin flat kan otomatis kan lebih tinggi, ya kan? Tapi kalau pertanggungan sampai usia 55 aja kalau dibikin flat kan lebih rendah, ya kan? Nah, kalau saya lihat yang paling rendah aja yang sampai 55 dibikin flat gitu ya. Premi PGB-nya itu solusi sehat masih lebih murah sekitar 30%.
Oke, oke, oke. Tapi kalau Nah, Ci, misalnya yang kalau pertanggungan yang panjang yang sampai 85 itu mungkin ya ya, bisa bedanya bisa 50%. oke, oke. Nah, Ci, Kalau sekarang misalnya kalau dibandingkan orang, dengan PGB yang sampai oh, 85 ya. ah, Kalau dengan orang PGB yang sekarang sampai 85, punya orang sekarang punya gimana? punya PPH Plus nih, ya sekarang orang nih ya. Terus tahu ada Iya, Pro Solusi Sehat. Nah, dia pikir dia mau iya. upgrade tapi tidak upgrade PPH Plusnya, maksudnya tidak di PGB gitu. Dia mau upgrade di Solusi Sehat. Bisa nggak tuh, Ci? Berarti harus tutup polis yang itu harus drop PPH terus buka lagi Heeh. solusi sehat. Itu dua Itu produk yang ada berbeda. kena aturan Masa tunggu. twisting nggak itu? Oh, masa tunggunya kena ya, underwriting Masa ya. tunggu, ya. Karena Oke. kan justru itu harus dijaga, jangan sampai itu klien itu menutup yang PPH-nya, terus dia buka solusi sehat. Oke. Nah, Masa kalau tunggu. sekarang dibalik orang yang punya, misalkan orang ada solusi sehat, dia ambil dulu nih, ya, Ambil karena kan dulu. preminya murah. Tapi kira-kira Iya. dalam perjalanannya dia mulai melihat nih setahun 2 tahun kok preminya naik ya. Sedangkan dulu dia Heeh. pernah berpikir premi itu bisa sama. Oh, mendingan saya mau PPH plus aja deh gitu. Itu bisa nggak, Ci? Kayak di Bisa. switch Justru lagi itu gitu. kalau itu di switch lagi itu malah bisa karena sebenarnya Pro Solusi Sehat itu teman-teman harus ingat itu adalah produk mungkin lebih lebih sementara lah ya. Ya sebenarnya sih kalau lebih sementara atau buat orang yang benar-benar tidak suka sama unit link. Jadi segmennya Oke. itu adalah buat orang yang misalnya dia anti unit link, nah itu Pro Solusi Sehat. Nah tapi kalau misalnya orang yang nggak anti unit link sebenarnya tetap lebih bagus PPH plus gitu. Oke. Jadi karena kan Iya, kita iya. juga nggak pusing kencar ya kan kalau misalnya kita jual Pro Solusi Sehat kan berarti kita tiap tahun harus ngabarin klien tahun ini preminya segini ya, tahun depan preminya segini ya, tahun Iya, depan segini ya betul. gitu. Betul. Ya Betul, walaupun betul. kita dapat komisi selamanya sih selama diperpanjang kita dapat komisi terus loh itu. Oh, selama diperpanjang Iya, komisi dapat terus iya, ya. iya, Oke, kalau iya. kalau omset dapat terus nggak sih? Apa cuma setahun aja di Kayaknya awal? enggak deh. Enggak deh. Kalau dapat Omset. terus itu keren ya. Iya, iya. Oke, oke. Nah, Ci, terus sekarang kalau kita bicara, berarti kan karakteristik antara solusi sehat dengan PPA Plus itu kan sama. Ya, nah saya mau tanya masalah infrastrukturnya nih, Ci, ya. Pastinya Cici juga kan dapat insight dari manajemen juga bagian operasional. Sebenarnya dengan Prudential masuk ke rawat inap ini kan sebenarnya pastinya nasabah banyak, pasti ada juga yang klaim dan klaimnya pasti lebih banyak ya. Kesiapan kita bagaimana, Ci? Kesiapan Prudential dalam menghandle itu semua. Nah, justru kan sekarang kan Prudential kan udah punya itu kan PMN kan. Rencananya malah per 1 Juli udah 100% PMN loh. Kalau PMN kan enak. Jadi kalau PMN itu kan kita adalah perusahaan asuransi satu-satunya yang bisa handle sendiri loh. Kalau orang lain kan selalu mesti nunjuk TPA namanya. TPA itu third party administrator, ya kan? Medical lah, SOS lah, ataupun global lah gitu kan. Nah itu jadi muter lagi ke satu orang lagi kan. Jadi rumah sakit tuh mesti ngelapor dulu ke TPA, habis itu TPA baru ke itu yang bayarin si perusahaan asuransi, ya kan? Nah kalau nantinya itu udah di cut satu ini TPA udah nggak pakai gitu. Jadi langsung Prudential yang putusin terima atau enggak gitu ya? Iya. Wow, Dan apalagi wow. kalau misalnya pakai TPA, misalnya Medica, Medica kan nggak melayani Prudential only, dia kan juga melayani banyak perusahaan asuransi, ya kan? Nah jadinya kan pasti juga kalau ibaratnya kalau melayani banyak perusahaan asuransi sama kalau kayak PMN kan dedicated gitu loh, dedicated ke Prudential only gitu loh. Jadi mudah-mudahan sih lebih bagus ya Gencar. Ya, ya, ya. Jadi solusi kan? Ini lebih bagus pastinya, betul, betul. Ya. Jadi bayangin satu tim yang menyerupai TPA ya, third party administrator, yaitu PMN, tapi melayani nasabah Prudential only gitu loh jadinya. Wah, keren banget ini. Rasanya memang perlu kita sosialisasikan ini ya. Tanggal 1 Juli Ci ya, confirm ya. Rencananya. Ya, ya, ya. Memang sudah dari sekarang sudah ada sih beberapa yang sekarang kita tahu udah banyak kok Gencar. Sekarang kalau misalnya PMN malah kan kalau klaim lewat PMN kan lebih cepat. Karena kan nggak muter-muter lagi kan gitu loh. Ya kan langsung ke Prudential. Dan Prudential mau ngecekin data historinya kan semua ada di Prudential.
Kalau Iya, misalnya kita iya, lewat iya, iya. nikah lagi kan kadang-kadang dia harus ngecek dulu kan. Oh ini Iya, historis polisnya seperti apa, pernah upgrade ikut campaign ini, campaign itu gitu kan. iya, Nah iya. kadang-kadang itu yang menyebabkan klaim kita agak lama tuh karena ada TPA yang mereka nggak punya data full gitu loh. Iya, iya, Nah dia harus kalau minta dulu gitu ya. iya gitu, Mm-mm. kalau misalnya nanti ke full ke PMN, ya moga-moga sih lebih bagus gitu. Tapi Iya, so far iya, gimana? iya. Pernah nggak Gencar klaim yang pakai PMN? Cepet nggak? PMN sih so far bagus ya. Maksudnya kita Iya, lebih cepet bisa kan? langsung tahu, betul, betul. Lebih cepat, Iya. ya. Teman-teman sih pada bilang sih ini sih katanya kalau PMN lebih cepat. Mm-mm. Aduh, bangga Mm-mm. banget deh ya kalau misalkan jadi nasabah Iya, Prudential, kita udah punya loket sendiri, bahkan udah langsung terkonek langsung dengan perusahaannya ya. Oke, iya kita betul. mesti sama-sama nih, kita sama-sama mensosialisasikan supaya masyarakat di luar sana juga sadar betul bahwa sekarang Prudential ada perubahan yang signifikan gitu per 1 Juli, semoga ya. Ya, Iya, ya, ya. apalagi kita sekarang ada Pulse ya, Gencar. Kalau ada Mm-mm. Pulse kan kita ke rumah sakit tinggal scan barcode-nya. Keren banget kan? Oke, oh ya, ini kita nyambung nih, Hmm, Ci. Berarti nanti semua kartu tidak ada bentuk fisik ya. iya, Semua akan semuanya dengan ada di ikat, di Pulse. pulse. Iya, iya betul. Wah, Akan ya, ada ya, ikat. ya. Terus kan Karena kan tinggal kalau kita orang ke nunjukin rumah sakit, kartunya, orang ke lupa rumah bawa. sakit itu kan lupa bawa. Tapi kalau handphone nggak lupa bawa loh, Ci. Iya, Oh, handphone ingat pagi-pagi oh, bangun sama ya masih handphone. nyari kita, ya kan? Iya, betul. Coba, kalau pagi Betul. bangun cari si Paula atau cari handphone? Gue nggak bisa dijawab ini, Ci. Ini pertanyaan yang sangat susah dijawab nih. Cici bisa aja tuh. Benar, 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 benar. Pasti handphone dulu yang kita ingat ya kan? Ya, ya, Iya, ya. Jadi betul. dengan ada e-card itu ya otomatis gampang ya. Iya, Dan itu tinggal iya, langsung kayak barcode gitu ya, Ci, ya, di rumah sakit tip gitu ya. iya, iya. Selain ada kartu Hmm. ikat di Pulse kita, juga kita bisa scan barcode-nya rumah sakit gitu. Selain yang Hmm. reimburse juga bisa lewat Pulse kan sekarang. Ya, ya, itu sudah kemarin Mm-mm, betul, sudah mm-mm. dilakukan. Wah, Lebih dahsyat cepat lah lagi. pokoknya kita. Ya, kita Iya, teman-teman yang nonton ini ya, harusnya ini menjadi sebuah momentum buat kita loh ya. Momentum untuk mm-mm. bergerak benar-benar apa ya, masif lah ya. Dengan produk Iya, baru, infrastruktur kita bagus, ya kan. Jadi kita juga nggak perlu khawatir klaim itu akan lama gitu ya, Ci ya. Betul ya? iya, mm-mm. Ci, Betul. ini saya mau bacain satu pertanyaan ini. Ya, ada Boleh. pertanyaan, tapi ini tentang syariah nih, Ci. Semoga Aduh, Cici bisa syariah saya menjawab nih. kurang ngerti Tapi loh. Coba. pertanyaannya kayaknya, coba dia bilang, tolong pertanyakan untuk dibahas mengenai surplus sharing untuk syariah di Prusolusi Sehat. Sedangkan ini kan produk hangus tanpa ada investasi. Mungkin dia tanya tuh, Ci, emang ada surplus sharing di Prusolusi Ada, Sehat gitu? ada, Ada. Keluarnya dalam Mm-mm. bentuk apa jadi, Ci, nanti? Ya nanti tetap ada underwriting, ada surplus sharing ada. Tapi Oh, yang Prusolusi Sehat yang syariah sedikit lebih mahal ya. oh, yang syariah lebih mahal Mm-mm. ya. Sedikit lebih mahal. Oke, oke. Karena kan dia ada santunan apa yang dana apa marmaha itu ya, apa yang meninggal itu. Ya kan? Dia Ya, ada ya, manfaat ya, ya. lebih itu, heeh. Ya, Nah, ya, ya, itu ya. itu dia ada tambahan itu, terus sama ada surplus underwriting. Tapi kayaknya mahalnya juga nggak banyak lah, paling 5%-an. Ya, 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 ya. Nah, mungkin kita untuk surplus sharingnya itu nanti bagaimana, mungkin kita tunggu setelah inilah ya, keluar kali ya. Mm-mm. Kalau surplus sharing seperti biasa kan, jadi kalau misalnya Hmm. ada kelebihannya, ya nanti apa dari yang klaim sama yang dana preminya itu kalau ada kelebihan kan di-share kepada peserta yang nggak klaim, seperti biasa. Oke, oke, oke. Mm-mm. Ya, 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 ya. Ci, nah ini ada pertanyaan lagi nih. Dibilang Ya, katanya, pertanyaannya simpel aja. Misal ada ya. nasabah yang mau proteksi kesehatan dan sakit kritis. Mana yang Mm-mm. Cici kira-kira akan tawarkan? Apakah PCB 88 dan PSS atau PGB dengan PPH plus krisis cover? Kalau saya sih pasti kalau pilih PPH atau Prusolusi Sehat udah pasti kita mulai dengan PPH dulu. Karena kan itu preminya flat ya kan. Tapi kalau Oke. misalnya tidak cocok ya baru kita tawarin dia Prusolusi Sehat gitu.
Oke, jadi fokus kita tetap awal adalah PPH plus dulu ya Ci ya. Karena preminya karena yang itu premi flat. Premi ya, flat. jadi teman-teman mesti memahami juga loh, dengan premi flat itu artinya nasabah nggak usah pusing bahwa akan ada kenaikan premi gitu. Ya kan? Iya, betul. Benar. Tapi ini di luar kita ngomong di luar repricing ya, Gencar. Ya. Kan masih ada kita anggap nggak ada repricing. Kalau nggak ada repricing, premi yang di PGB itu flat gitu. Oke. Selamanya segitu. Ya, betul. Ya, buat kita juga lebih enak. Jadi buat kita tuh kita nggak usah pusing harus ngabarin bahwa dia tahun depan naik lagi gitu kan. Ya. Oke. Nah, terus Ci ada lagi nih. Ya, jadi saya membacakan beberapa pertanyaan. Kalau PPH plus coy kan juga naik tiap tahun, betul ya. Dibandingkan dengan Pru Solusi Sehat, kenaikannya sama atau lebih tinggi. Nah, mungkin pertanyaannya gini kali, Ci. Apakah kantongnya si Pru Solusi Sehat dengan kantong PPH plus ini sama, Ci? Beda. Beda ya? Beda. Nanti repricingnya juga bisa beda. Bisa aja misalnya di Pru Solusi Sehat repricing, PPH-nya nggak repricing, bisa jadi. Atau kebalikannya. Oke, berarti teman-teman ini dua produk yang berbeda, peraturannya, aturannya juga berbeda nih ya. Jadi kalau nasabah memang lebih banyak solusi sehat yang klaim, ya bisa jadi dia yang kena repricing lebih dulu dibanding PPH plus gitu. Betul. Ya. Dua produk yang berbeda soalnya. Oke. Nah, tapi grafiknya Pru Solusi Sehat, Pru Solusi Sehat ya sama dengan coy yang ada di PPH pasti. Kan sebenarnya kalau Pru Solusi Sehat itu kan sebenarnya coy-nya PPH tapi tinggal ditambahin sedikit komisi dan keuntungan perusahaan aja. Grafiknya sama dengan coy-nya PPH. Betul. Nah, Ci, bicara soal coy ya, menurut pengalaman Cici ya, coy-nya Prudential itu boleh dibilang murah nggak Ci sebenarnya menurut Cici? Dari pengalaman Cici ini. Kalau saya sering mengumpamakan kayak gitu aja. Coy itu kan cost of insurance, real insurance cost, ya kan? Itu namanya real insurance cost kan. Jadi nggak ditambahin apa-apa gitu loh. Nah, kalau real insurance cost itu, kalau misalnya kita ibaratnya kita beli barang ya, pabrik gitu ya, jual barang ya. Ini ada pembeli yang besar sama pembeli yang kecil. Kira-kira yang dikasih harga lebih murah yang mana? Ya, yang pembeli besar dong. Pembeli partai gitu kan. Nah, kan kalau teman-teman tahu kan Prudential itu sebenarnya adalah boleh dibilang perusahaan terbesar lah ya, boleh dibilang dia sekarang tuh marketnya udah paling besar gitu. Nah, otomatis dia ngambil barangnya dari Reas yang nggak mungkin mahalin gitu loh. Nggak mungkin Prudential dikasih harga lebih mahal daripada perusahaan asuransi yang kecil. Kalau misalnya dikasih lebih mahal, malah nggak mungkin dong, itu dia kan pembeli terbesar. Ya harusnya sih coy-nya paling murah, dan so far kita beberapa kali ketemu kompetitor, terus pas kita lihat sih saya hampir nggak pernah melihat ada coy-nya kompetitor yang lebih kecil daripada kita sih. Nggak tahu Gencar pernah ketemu nggak? Kalau saya sendiri sih saya hampir nggak pernah ketemu. Kalau coy kita pasti menang, tapi kalau level premi kita memang lebih tinggi. Karena Prudential itu memang men-set level preminya itu memang agak konservatif. Karena kan level premi itu kan ini kan garis rata-rata dari coy, ya kan? Nah, kalau Prudential itu benar-benar ambil garis rata-rata yang sebenarnya. Nah, tapi ada beberapa perusahaan asuransi kan mereka mungkin promosi atau apa ya, level preminya itu diturunin gitu. Ya, menurut saya itu mah paket packaging ya, Ci ya. Setiap company kan bisa membuat masing-masing. Iya, kalau level preminya diturunin itu kan tidak berarti coy-nya itu, yang coy mah udah pasti sama kan. Coy kan udah grafik coy kan yang dia beli sama Reas kan udah segitu. Kalau dia minta premi kekecilan sama klien, takutnya nanti ujungnya nggak cukup loh gitu. Nah, kalau Prudential itu konservatif aja, karena Prudential konservatif level preminya itu dia set lebih tinggi supaya dipastikan nilai tunainya cukup untuk sampai tua gitu. Jadi saya mau butuh keyakinan sekali lagi, Ci. Jadi berarti benar ya bahwa Reas itu pasti mengeluarkan yang namanya coy
ya, untuk pro, untuk perusahaan-perusahaan lain itu harusnya sama gitu Ci ya, angkanya. Sama. Cuma karena tergantung yang belinya berapa banyak. Misalkan lu mau beli banyak ya pasti gua kasih murah gitu ya. Iya dong. Begitu pemikirannya Ci ya. Iya. Nah, jadi teman-teman nih semua yang nonton harus punya keyakinan bahwa memang coy itu sama gitu, karena itu biaya yang memang keluar dari reas gitu. Jadi semua pasti sama, cuma bedanya adalah kalau ada company yang berani belinya grosir tadi, ya pasti ada mungkin pemotongan atau biaya yang lebih kecil gitu ya. Iya, iya. Oke. Nah, Ci, terus kalau saya mau tanya Cici nih, jadi kira-kira ya Ci ya, nanti Cici pada saat sudah launching ini solusi sehat, jadi yang akan Cici ceritakan lebih dulu itu ke nasabah existing atau ke nasabah baru. Karena gini, kalau kita tidak ceritakan ke nasabah existing, dia juga tahu dari orang lain kan juga nanti ada timbul pertanyaan. Nah, menurut Cici bagaimana tuh? Kalau nasabah existing yang belum punya PPH, ya boleh dong kita ceritain. Tapi kalau mereka sudah punya PPH, menurut saya dia udah mendapatkan yang the best dong. Kecuali dia ada komplain, misalnya, aduh, gua udah nggak sanggup lagi nih bayar preminya gitu. Ya beda cerita kan, misalnya dia PPH-nya udah nggak sanggup gitu. Sekarang lagi pandemik gini, lagi susah, misalnya kayak gitu. Nah, tapi kalau menurut saya, kalau dia udah beli PPH, ya nggak perlu ditawarin solusi sehat. Solusi sehat itu teman-teman harus benar-benar anggap ini adalah sebagai jawaban buat orang yang mau beli PPH tapi nggak mampu, kemahalan gitu. Tapi kita pun kalau dia beli, kita ingetin dia, nanti kalau perekonomian kamu udah bagus, kalau bisa kamu switch ke yang level premi, itu pasti lebih bagus. Karena kita masih muda kan, kita masih produktif. Jadi kita mendingan bayar premi yang lebih besar dong daripada bayar mahalnya di tua kan, bener nggak? Di hari tua kita justru jangan bayar yang mahal-mahal lagi gitu. Nah, saya mau confirm, itu kena twisting nggak, Ci? Kalau kita dari PSS, ya, lalu nasabahnya sudah ekonomi sudah mampu, kita tawarkan dia untuk ke PPH Plus gitu ya, itu kena twisting nggak kalau misalnya PSS-nya sampai ditutup? Ditutup ya. Sepertinya kayak Prudential ada kebijakan deh untuk nasabah-nasabah yang buka sekarang. Nah, itu boleh pindahin ke PBB atau PPH. Ya. Karena memang tujuan PSS launching ini adalah untuk pandemi ini ya sebenarnya. Pandemi ini. Terus juga untuk sebenarnya selain untuk pandemik ya, kita juga memang ada market yang selama ini kita nggak pernah ngambil loh, Gencar. Selama ini ada orang, ya itu orang yang nggak suka sama unit link, dia mau cari tuh asuransi yang hangus aja. Kan sering kan di lapangan juga ada yang nanya. Iya, sering. Ada nggak sih yang nggak ada pakai investasi, gue mau bayar asuransi yang hangus aja gitu. Iya, betul. Nah, itu market itu kita nggak pernah ambil. Nah, itu yang selama ini kan ngambil kan AXA gitu kan, sama Manulife gitu kan. Nah, sekarang kita ada market baru lagi, Gencar. Jadi mestinya sih produksi kita ini segmen baru lagi gitu. Jadi mestinya sih kita akan dapat lagi lah klien yang baru gitu. Mungkin 30% mah ada kali Ci ya, orang yang benar-benar ambil produk tradisional kali ya untuk rawat inap ya. Iya. Benar-benar dia nggak mau unit link mah ada ya, banyak ya. Sering kan kita ketemu orang yang dia bilang, aduh gua mendingan ambil yang dari Singapura yang hangus AXA kan. AXA itu spesialisnya tuh, dia tuh ada yang hospital hangus itu dari dulu dia mainnya itu, hospital hangus. Dan beberapa kali kita di lapangan tetap aja ada orang yang memilih itu kan, daripada memilih unit link, ya kan? Betul. Nah sekarang kita sudah punya semuanya jadinya. Mau unit link ada, mau yang hangus ada, kayak gitu. Iya. Wah menarik banget nih ya. Dan preminya menurut Cici kompetitif nggak Ci dengan kompetitor? Sebelum kita launching kita udah study sih dengan kompetitor yang punya yang punya produk serupa, dan kita tentunya yang launching belakangan nggak mungkin kita launching dengan harga yang lebih mahal ya. Kalau kita launching dengan harga yang lebih mahal mah bodoh banget gitu. Iya, betul. Tapi tidak menjamin, misalnya kita udah launching, orang lain meluncing lagi yang terbaru, nah itu susah, itu kan di luar kontrolnya kita. Tapi yang jelas, kita kan launching belakangan. Kalau kita launching belakangan, kita launching sesuatu yang lebih jelek, itu namanya apa itu? Ya, betul. Iya kan? Betul. Saya
saya sering ngomong sama klien gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang ini kita baru launching, jadi mestinya sih kalau yang baru launching mestinya produknya lebih bagus ya. Karena kita kan nggak pernah boleh menjelekkan kompetitor, ya kan? Betul, itu etika kita, betul. Kita cuman kasih dia logika, jadi sehingga klien kita yang mikir aja sendiri gitu loh. Untuk menetralisir, saya selalu bilang, tapi saya nggak menjamin loh ya nanti misalnya berapa bulan kemudian mungkin perusahaan asuransi yang lain melihat Prudential launching lebih bagus, akhirnya dia bikin juga lebih bagus gitu, bisa aja kan? Itu mas sama kayak kita beli handphone aja, Gencar. Kadang-kadang Samsung Note 10, habis itu iPhone keluar iPhone 11, ya kan? Nanti betul. Samsung keluar lagi yang lebih canggih lagi, nanti iPhone keluar lagi yang lebih canggih, seperti itu. Nggak pernah habis sih gitu. Tapi masa kita mau ganti iPhone melulu? Ya betul, kan? tapi ada satu keunggulan yang benar-benar Prudential menang menurut saya. Karena dia punya PMN itu, Ci. PMN itu nggak gampang developnya loh. Ya kan, bagaimana dia bisa kerjasama sama rumah sakit itu kan butuh sumber daya yang kuat, ya kan. Dan menurut saya basisnya Prudential punya nasabah itu mendukung sekali. Gitu ya, jadi kita bisa jual poin itu PMN itu betul, kita bangun PMN udah bertahun-tahun loh, Gencar, itu bukan waktu yang sebentar, itu dari kita sebelum pakai Ad Medica loh. Sebelum jadi dari SOS itu ya, dari SOS ke Ad Medica itu ya, Sejak teman-teman komplain mengenai SOS lambat segala macam, nah sebenarnya Prudential udah mulai bangun PMN. Gitu. Wah, jadi memang teman-teman kita itu sudah dipersiapkan loh ya. Kita itu sampai dengan hari ini itu adalah persiapan yang matang dari Prudential ya. Iya, betul. Oke, Ci, ini mau confirm lagi, ada yang nanya. Ci, mau tanya, kenaikan premi PSS itu hanya berdasarkan usia aja kan? Tidak tergantung dari record sakit orang tersebut? Enggak. Betul ya? Berdasarkan usia. Berdasarkan kalau usia yang, tuh. Usia aja. Usia sama di pricing aja kalau ada. Ya, betul. Usia terus ada yang kasih pujian ke Cici nih. Katanya thank you Ci untuk video mengenai Coy dengan premi itu sungguh membantu dia. Ya, jadi dia sangat mengerti. Memang nggak salah teman-teman Cici Aca ini. Menurut saya adalah orang yang bisa mengkonsepkan dia gitu. Mungkin selama ini kita tahu tapi mau ngomongnya susah. Ya, cuma sayangnya itu cuma tangan Cici sama bolpen sama suara Koedi, Ci. Nggak kelihatan wajah orangnya ya. Nanti ya dibikinin. Nah, itu kan zaman dulu punya, Gencar. Kalau sekarang udah the new normal, kita banyak bikin video, tenang aja. Cuma masih banyak aja video yang belum dibikin. Oke. Nanti kita tuangin semua presentasi saya akan tuangin dalam bentuk digital. Cuma karena saya juga udah saya juga udah lihat Cici udah mulai. Saya udah lihat Cici udah mulai itu dari Instagram Cici terakhir ya. Udah menjadi ini mereview ini mikrofon, saya dengar itu. Wah, keren banget saya bilang gitu. Itu gara-gara nanya itu. Gara-gara saya posting yang soal work from home, terus habis itu banyak banget yang nanyain tentang itu mikrofonnya apa. Nggak tahu kenapa semua orang itu tertarik sama mikrofon gitu loh. Jadi kan saya sibuk kan mau ngeposting, mikrofon ini loh yang saya beli gitu loh. Jadi yaudah gue bikin video singkat deh langsung, jadi biar pada tahu semua gitu loh. Banyak yang nanya. Bagus kok kalau saya bilang gitu. cukup komplit, dilampirkan Tokopedia-nya, ininya. Wah, saya bilang udah cocok ini sekarang jadi YouTuber juga di Cici Aca. Bentar lagi gua tersaingi lah Ci sama lu Ci. Enggak lah, pasti kalah lah sama yang masih muda-muda gitu ya. Kalau ini kan cuma ini aja, kalau saya tuh berusaha mengkonsepkan cara presentasi segala macam. Kalau yang dulu kan cuma tangan kan, yang kita kan juga pakai buat internal aja gitu kan. Kalau zaman dulu kan orang nggak butuh. Nah sekarang kan banyak yang butuh gitu kan. Terus kita kalau dulu kan sharing kan, saya diundang sharing ya udah saya sharing gitu kan. Jadi sekarang ya udahlah dibikin seperti ini aja. Ya nanti kan masih banyak video-video lain. Pasti kita nantikan selalu itu Ci. Ci, ngomong-ngomong, saya salam buat Ko Edi ya. Saya kadang lihat IG-nya Cici, kasihan juga sama Ko Edi loh Ci. Dia selalu dicemplungin ke kolam sama Cici itu.
Jadi kalau lihat videonya saya bilang lagi-lagi kejemur kolam lagi dia sama Cici aja. Jadi kayaknya masih hati-hati kalau deket kolam ya. Kalau ngecat rambut dapat yang sisa-sisa gitu ya. Oh gitu. Oke. Tuh Ci, Ko Edi ditantangin Pak Jens tuh, suruh naik Perubaik katanya. Ya. Ini ada pertanyaan. Dia udah daftar tuh. Udah ya, iya. Ci, ini ada yang mau tanya, apa perbedaan PPH Plus dengan Pro Solusi Sehat selain premi yang murah? Ada nggak perbedaannya Nggak ada, lagi? persis sama. Barangnya persis sama ya? Ya. Jadi persis otomatis kita tidak perlu belajar lagi secara karakteristik produk untuk agent-agent lama ya, karena mereka sudah tahu. Iya, gitu. Cuman beda cara pricing aja. Yang satu preminya begini, gitu. Yang satu tuh dibikin jadi rata-rata, gitu aja. Ya. Ini teman-teman memang nanyanya ada yang berulang juga, Ci. Kayaknya mereka perlu keyakinan banget itu nih. Kalau orang udah kena kanker, stroke, apakah premi langsung naik di tahun berikutnya? Apakah di stop asuransinya? Nah itu Ci Caca tadi udah jawab dengan jelas menurut saya ya. Kalau ditanya soal klausal, mungkin klausal mah setiap polis ada ya Ci ya. Kalau namanya penanggung bisa berarti itu kan wajar ya kalau saya pikirkan. Kalau terjadi fraud ya kan pasti kan itu harus ada memang klausal itu kan. Klausal yang bahwa perusahaan asuransi berhak untuk stop manfaat itu dan dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya. Kalau nggak salah kata-katanya gitulah. Ya kan? Nah, itu semua perusahaan asuransi harus mencantumkan itu. Karena itu adalah aturan dari OJK. Karena bisa aja kan kalau terjadi fraud gitu kan. Nah, itu kan perusahaan asuransi harus stop. Harus hentikan secara sepihak gitu. Betul. Nah, jadi pengalaman saya 15 tahun aja, Plumet aja sampai sekarang nggak ditutup-tutup, ada terus tuh saya tuh. Ya kan? Tetap aja. Kalau misalnya manfaat yang discontinue, itu tidak mungkin nasabah yang udah punya dihentikan. Contoh seperti MCC. MCC kan udah nggak ada. Ya kan? Udah nggak dijual. Tapi kan nggak dihentikan. Yang sudah punya ya sudah gitu, masih punya gitu. Ya. Discontinue untuk dijual baru, tapi nggak mungkin orang yang punya tuh dihentikan. Ya. Nah kalau yang ini saya pikir saya yang jawabannya nih Ci, pertanyaan ini. Jadi kalau orang dari PPH Plus ambil Pro Sehat, apakah kena twisting nggak kalau dia tutup? Iya kena. Tadi kan udah jelas banget. Jadi jangan Anda tutup loh ya. Dan balik lagi kenapa ditutup? Tadi Cici aja jelas banget bahwa PPH Plus itu bagus karena preminya flat. Gitu. Ya, Cici bisa lihat komen nggak sih Ci? Bisa. Bisa ya. Nah, Cici ada mau jawab yang mana nih? Ini kan kayaknya banyak nih orang yang nanya nih, Ci. Iya. Coba ya, keren banget. Oke. Persistensi mungkin, Ci, belum dibahas, Ci. Persistensi itu berapa tahun, Ci? Sama sih, Pro Solusi Sehat 2 tahun. Kecuali misalnya sebelum 2 tahun kita pengen switch ke PPH, nah dan nggak kena persistensi. Oke. Jadi sebelum 2 tahun kalau nasabah switch ke PPH tidak kena persistensi ya. Iya. Kalau tahun ketiga, keempat sudah pasti tidak kena persistensi Ci ya. Oke, itu sama berarti ketentuan persistensi ya. Ketentuannya sama. Ya. Pokoknya teman-teman kalau soal twisting, saran saya itu kita mesti benar-benar aware lah ya, jangan coba-coba lah gitu, kita tutup buka gitu, better jangan. Tapi kalau dari PSS ke PPH Plus, kalau saya menangkap dari Cici Aca tadi tidak kena twisting karena PSS ini memang didesain di masa pandemi ini sehingga orang nggak punya uang masih sanggup beli PSS, nanti keuangan stabil baru dia masuk ke PPH Plus gitu kan Ci ya. Mungkin kita juga misalnya promosinya ke orang-orang ya, premi PSS itu Pro Solusi Sehat itu dimulai dengan premi 270.000 loh. Jadi kita kata pembukanya boleh bilang, tau nggak, sekarang Prudential keluarin produk kesehatan dengan 270.000, lu bisa di cover sampai 2 miliar. Plus 8 miliar, 10 miliar malah. Keren banget kan? Ini skrip nih teman-teman nih, buru-buruan nih, diingat-ingat, dicatat nih.
Ya abis ini IG live-nya nggak gua save lah. Ini gua simpan aja sendiri. Catat skripnya Cici tadi itu. Ya jadi itu skripnya Cici. Jadi nggak perlu panjang-panjang pagar PPH ya, nggak perlu ya. Pakai skrip tadi itu aja udah kuat banget ya. Pakai itu aja lah. Hanya dengan 270.000 bisa di cover 2 miliar. Ya kalau mau bilang 10 miliar juga boleh sih. Kan itu bronze A kan. Bronze 2 miliar. Ya. Oke. Udah. Oke. Ci, mau tanya BPJS berapa, Ci? BPJS, Ci? Aduh, nggak bisa lah banding sama BPJS. BPJS kan murah banget. BPJS enggak lu, nggak murah juga lu sekarang lu. 100 ribu, ya? 160 atau 180 ribu lu. Kita 270. Ya, murah lah. Kelas yang ini one tapi bedroom, manfaatnya beda ya. Ya kita kan kan beda banget kan. Iya. Beda Ci. Kalau kita masuk panggil suster cepet datang. Sus pencet tombolnya datang suster, ya kan? Iya. Ini apa nih? Ini apakah ada rumus khusus? Misal nasabah tanya, Pak, tahun ini saya beli dengan angka 6 juta per tahun. Nah, tahun depan naik berapa persen? Kita sebagai agent kan harus bisa menjawab. Cici Aca tahu nggak? Gimana tuh? Kalau kenaikan coy kan, kalau teman-teman tahu kan, kalau kenaikan coy itu kan waktu kalau masih muda di bawah 10%. Kalau misalnya tua itu bisa 10%-an per tahun. Kalau teman-teman pengen tahu kenaikan harganya si Pru Solusi Sehat, teman-teman sebenarnya itu aja coba-coba pakai PGB yang PPH, itu coy-nya PPH aja. Itu hampir sama. Oh, kira-kira begitu ya. Itu aja. Itu kan sebenarnya grafiknya sama itu. Grafiknya sama persis, cuma ditambahin sedikit aja. Udah dikasih bocoran tuh teman-teman ya. Jadi malam ini menurut saya yang daripada nganggur, bikinin aja ya kan, nanti bikin grafiknya kira-kira PSS kayak begitu. Gitu. Sabar aja, ya. Minggu depan juga udah ada di Pruvos. Mestinya sih rencananya mudah-mudahan 15 Juni kan? Ya. Kemarin diumumin nggak itu pertengahan Juni kayaknya. Pertengahan Juni udah ada kita. Kemarin sih jualan. Oh gitu ya. Kemarin bilangnya sih minggu depan katanya gitu. Iya, minggu depan kan. Iya. Minggu depan. Ci, ulangin sekali lagi Ci, minta tolong Ci. Skripnya tadi gimana kalimatnya itu Ci? Dengan 200 coba. Nih teman-teman catat ya, ini Ci. Caca nggak mau ulang lagi nih. Ayo Ci. Ya kita bilang aja sama klien, sekarang Prudential mengeluarkan produk yang hanya dengan 270.000 bisa punya proteksi sesuai tagihan sampai 10 miliar. Gitu aja. Iya. Terus khusus dengan bulan Juni ada cashback, Ci. Cashback 2 bulan. Terus buru-buru ngambil di masa pandemi ini, nanti kalau misalnya mau konversi gitu ya, itu kan nggak ada masa tunggu sama GIO kan? Ya, kalau mau convert ke PPH. Ya. Jadi bisa aja loh Ci ya, Prudential mungkin aja kalau dia nggak mau perpanjang lagi PSS, ya kan? Kita juga bisa bilang ke nasabah kan nggak tahu ini produk memang didesainnya kan awalnya untuk pandemi ya. Iya. Coba kita baca lagi ya, siapa lagi yang ada lagi nggak? Coba Gencar bantuin baca juga tuh. Oke, saya bantu baca ya. Oke. Kalau dari HS ke PSS kena twisting nggak? Kena, tadi udah dijawab. PSS ada UP jiwa nggak? Koko Cici katanya. Nggak ada kan? Kecuali yang syariah ada santunan meninggal. Ci, tapi kalau di PPH Plus ada loh Ci kan? Sebesar kecil banget 5 juta. Oh iya. Itu doang ya? Itu doang. Itu doang ya. Jadi dia memang produk rawat inap tapi tetap ada UP-nya yang masuk di table itu loh teman-teman. Iya. Ya. Oke. Apalagi nih? Lalu kita lihat tadi kenaikan premi berapa persen per tahun. Tadi Cica udah kasih tahu. Hitung aja dari sekarang atau tunggu minggu depan gitu ya. Iya, launchingnya kapan? Minggu depan ya. Oke. Nah, ini Ci ada yang mau nanya, gini nih Ci. Nah ini, Cici Aca mau tanya dong, kalau misal nasabah dari PHS
nggak mampu ke PPH, boleh nggak switch ke PSS tanpa masa tunggu? Waduh, ini susah banget pertanyaannya deh kalau saya. Kalau dari HS, kalau HS ke PSS sama, jadi ada masa tunggu, karena kan yang satu polis unit link, yang satu polis tradisional, ya kan? Nah, tapi kalau saya jadi agentnya, saya pasti akan menyarankan HS konvertnya ke PPH aja, kan berarti kan dia tinggal major aja, major dari HS ke PPH, nambah uangnya pasti nggak gede, karena HS-nya kan juga ada harganya kan? Upgrade gitu loh, dari HS ke PPH, itu mestinya sih nggak terlalu mahal, karena kan ada premi yang dia bayarkan untuk HS. Ya, gitu. Ya, good. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya lagi nggak soal PSS nih? Kalau nggak ada, saya ada mau tanya pertanyaan di luar PSS. Oh tuh Ci, yang terakhir ada yang mau nanya nih Ci. Yang nanya Handi Ong. Handi _ Ong 88. Aduh, kehilangan tadi. Aduh, tadi mana nih Kalim? Garansi perpanjang jika klaim rasio tinggi gimana ya? Apa hanya kenaikan premi saja atau ada kemungkinan tidak bisa diperpanjang? Diperpanjang kan Ci ya pasti ya? Garansi diperpanjang kan Ci? Klaim rasio tinggi dia bilang. Klaim rasio tinggi secara perusahaan atau dianya? Kalau klaim rasio perusahaan tinggi kan perusahaan kan repricing. Kalau pribadi nggak masalah ya? Pribadi enggak. Tidak ada tuh yang naikin premi hanya gara-gara dia sering klaim gitu. Nah, tapi sesungguhnya kalau tradisional itu gimana, Ci? Sesungguhnya produk tradisional. Ini kan produk pro. Kalau produk tradisional sesungguhnya kan itu gimana? Kalau ini kan kita yearly renewable term. Jadi artinya tuh yang renewable punya. Ada juga mungkin zaman dulu banget gitu ya, ada yang memang asuransi yang memang sifatnya tahunan, jadi yang udah hangus, tahun depan kita kayak kita asuransi mobil gitu. Jadi gitu. Nah, kalau ini agak bedanya adalah yearly renewable term. Jadi artinya tuh akan bisa diperpanjang. Bahkan kalau yang PSS itu ada satu kelebihan. Kemarin training saya juga baru tahu ya. Kalau kita lapse ya, misalnya dia lapse itu misalnya dia masuk di bulan Juni, terus dia bayar 2 bulan sampai Agustus. Habis itu dia lapse 5 bulan. Habis itu dia mau pulihkan lagi. Nah, yang lapse 5 bulan itu nggak usah bayar, Gencar. Premi yang dia dia tinggal bayar lanjut aja gitu. Tapi kena masa tunggu kan? Kena masa tunggu lah nggak? Kena masa tunggu. Tapi sama kalau yang di kan juga kena masa tunggu. Kalau ini kita tuh kita tinggal tinggal bayar yang selanjutnya preminya. Keren sih kalau menurut saya itu sih klausul yang keren banget sih. Ya. Pokoknya teman-teman ingat deh judulnya tadi yearly renewable term. Nah, itu jadi produk kita itu pasti diperpanjang setiap tahun itu. Nah, mungkin udah nggak ada pertanyaan lah, Ci. Ini pertanyaannya berulang-berulang. Saya aja yang mau tanya sekarang. Saya mendengar IG Live Cici yang lalu ya dengan Ernie. Cici bilang bahwa Cici top up terus gitu di link gitu ya. Saya cuma pengen tahu apa dasarnya Cici untuk top up terus. Ya pasti kan ada uangnya. Cuma maksud saya apa Cici menerapkan benar-benar DCA, dollar cost averaging, atau apa pertimbangan Cici melakukan top up terus tuh ke saver? Teman-teman, ini saat ini adalah black swan event yang enggak happen, mungkin bisa kalau kejadiannya itu bisa puluhan sampai belasan tahun sekali gitu. Momen di sini sekarang ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh investor maupun trader. Kalau kita kan kita investor, kita bukan trader. Kalau saya sih bukan trader. Jadi tapi itu momen beginian tuh jarang banget terjadi. Ya kan?